Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita pada hari ini telah sampai pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan Engkau juga senantiasa berkenan untuk menuntun hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada ungkapan Batak yang mengatakan dosdo nakokna dohot tuatna. Nakok itu naik, tuat itu turun. Mengatakan bahwa hidup ini harus ada keseimbangan. Keseimbangan dalam apa yang sedang kita alami, entah itu suatu sukacita, entah itu ada pergumulan atau duka cita. Semuanya itu sudah dalam suatu hal yang menjadi ketentuan atau aksioma dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada orang lain dalam hidup ini, satupun dalam perjalanan hidup ini yang pernah hanya hidup bahagia-bahagia saja. Tidak ada juga yang hidup hanya mereka bergumul-bergumul saja. Tapi pasti suka dan derita bergantian diizinkan Tuhan kita dialami oleh setiap orang untuk suatu hal yang baik demi pribadi yang bersangkutan. Persoalannya bagaimana yang bersangkutan melihat apa yang sedang dihadapi atau sedang dialaminya. Kalau di sini Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus. Dia mengingatkan mereka bahwa kalaupun orang lain menganggap dia yang sudah memilih Kristus mengalami banyak penderitaan dari sudut pandang kedagingan, tapi Paulus sendiri melihat bahwa setiap kali dia mengalami penderitaan karena pemberitaan Kristus, karena menunjukkan kesaksian imannya di dalam Kristus, maka tidak lama lagi, bahkan bisa jadi bersamaan, dia mengalami sukacita yang berkelimpahan. Karena sudut pandang dari Paulus tentang kebahagiaan itu adalah manakala Tuhan menguatkan dia, memberikan semangat dalam hidupnya menghadapi kondisi yang berat. Dia tidak menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang terkait dengan material saja, tetapi dia menganggap sukacita yang berkelimpahan apabila hatinya tetap dikuatkan Tuhan menghadapi penderitaan yang bertubi-tubi. Kita tahu Paulus mengalami begitu banyak cobaan, hempasan, entah itu di laut, entah itu dari pemerintahan, dari sudut pandang penyakit yang ada dalam tubuhnya seperti duri dalam daging, ada juga masalah ekonomi sehingga dia harus bekerja sebagai penyamak untuk penyamak kulit atau membuat jala untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Tapi itu semua dijalaninya dari sudut pandang rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukurlah yang membuatnya kuat untuk menjalani masa-masa yang sulit. Dia menganggap kalau dia dalam hidup ini diizinkan Tuhan menderita, pasti Tuhan juga sudah memberikan kepadanya kekuatan untuk menghadapi semua kondisi tersebut. Demikian juga kita, saudara-saudariku, tidak semuanya perjalanan hidup kita manis-manis saja, tidak juga perjalanan hidup kita ini pahit-pahit saja. Namun manakala hari ini kita diizinkan Tuhan untuk menjalani hal-hal yang manis-manis dalam hidup ini, keberhasilan, sukacita, pencapaian yang indah, tetap kita memberi ruang di hati kita untuk menerima risiko dari berkat yang sudah Tuhan beri. Sebab pasti ada risiko yang harus kita jalani. Mungkin kita harus menderita dengan cara-cara tertentu yang sudah Tuhan izinkan untuk menikmati keseimbangan dari sukacita yang sudah diberikannya kepada kita.
Sebaliknya kalau kita mengalami penderitaan, maka bersiap-siaplah, tidak lama lagi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Ingatlah apa yang dikatakan dalam kitab Matius 5 pasal yang keempat. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan. Mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang dikehendakinya. Mari melihat situasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam sudut pandang kehidupan kita ini dengan terang firman Tuhan. Agar kita tidak tergelincir manakala kita menderita, agar kita tidak berdosa manakala kita sedang bersuka cita. Tuhan Yesus menguatkan kita semuanya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala situasi Kau izinkan kami jalani. Entah itu suka, entah itu duka, namun kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu baik dalam kehidupan kami. Semuanya itu Kau izinkan berimbang untuk boleh kami nikmati, dan itu semuanya akan memperkuat iman kami. Manakala kami berbahagia, ajarkan kami tetap rendah hati. Manakala kami sedang dalam suasana bergumul dan menderita, ajarkan kami tetap berpengharapan dan tidak sesat dalam hidup kami. Supaya situasi apapun yang kami alami, kami tetap berjalan dalam koridor firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semuanya dan berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini dalam segala aktivitasnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.